Pantas saja pompa tidak mau mengeluarkan air pancingannya aja kering. Oke, beberapa penyebabnya kita uraikan, tetapi setelah pesan berikut ini. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, kita lanjut. Ini pompa udah mulai kita isi pancingannya. Cuman sayang ya, airnya sedikit turun ya. Ini satu ember habis sudah air buat ngisi pancingan ini, tapi di sini ada airnya bergerak sedikit demi sedikit mulai turun ya. Jadi ada permasalahannya di bawah sumur gitu ya. Tetapi sebelum kita perbaiki, kita aktifkan dulu supaya water torrentnya, karena udah kering water torrentnya juga, kita isi dulu water torrent supaya ada air dulu gitu ya. Lagi pula ini posisi sudah sore, jadi yang penting untuk malam ini ada air dulu, besok kita mulai mengerjakannya. Nih pompanya siap kita setar dulu, yang penting water torrent tersebut bisa terisi. Oke, pompa udah mulai hidup. Nanti kita cek ke dak sana, ke water torrent ya. Kita lihat apakah betul sudah mulai mengisi. Tetapi di sini, di area sini, dengan suara mesin aja kita sudah bisa memprediksi bahwa mesin ini sudah narik air. Oke, kita lihat ke water torrent. Oke, udah mulai ngisi. Nah, ini dia water torrentnya sudah mulai terisi. Cuman air di sini emang ya, walaupun bagus, air sumber di sini filter kurang bagus, tetapi bisa jernih karena mempergunakan filter ya. Tapi tetap ini Water torrentnya udah mulai diisi. Kalau emang nggak layak bocor. Nanti untuk penyebabnya kami akan uraikan, karena ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan air pancingan tersebut bisa turun. Nah, di sini kami memberikan contoh satu pompa yang tidak mengalami air pancingannya surut dengan tersendiri gitu ya. Yang menandakan pad di area jet pump sana ya, terutama tosen klep gitu kan. Karena dengan turunnya air dari pancingan ini ada beberapa faktor penyebab, bisa tosen klepnya ya, bisa ada pipa yang mulai retak gitu. Jadi perlu diangkat lah kalau untuk pastinya gitu ya. Oke, kita di sini memberikan contoh dari pompa yang bagus ya, tidak turun air pancingannya. Kalau ini mulai luber ini, air berbalik ini karena dari pipa yang menuju ke water torrent ini berbalik arah gitu ya. Biarkan sampai habis dulu. Walaupun valve di sana sudah kami tutup, mungkin itu masih ada sisa ya dari pompa ini ke area valve tersebut. Biarkan sampai habis dulu. Nah, di sini sudah mulai tidak ada air balik ya. Nah, ini air tetap ada di area pancingan ya. Kami gerak-gerakan sih begini tuh supaya kelihatan, karena air ini sangat bening jadi tidak kelihatan kalau tidak kami gerakan gitu ya. Nah, jadi kalau pancingan atau air pancingan tetap tidak ada pergerakan gitu ya, tidak surut, itu menandakan pad di area jet pump sana itu atau pipa
menuju ke sumur, spare part di dalam sumur itu tidak ada yang bermasalah, sehingga air pancingan tersebut tetap penuh gitu ya. Ada beberapa faktor penyebab ya yang mengakibatkan surut atau turunnya air pancingan. Biasanya ya yang kebanyakan itu yang sering dialami itu adalah di area mata jet. Blok mata jet ini ya. Entah itu di tosen klepnya atau pipa yang kita sebut itu pipa sulingnya gitu ya. Nah di drat itu tuh biasanya suka mengalami retak gitu ya, mulai retak. Bisa juga dari situ, bisa juga dari tosen klep yang sudah bermasalah gitu ya. Kalau untuk di instalasi pipanya yang 2 itu ya jarang menemukan permasalahan, apalagi pipanya standar ya, yang tidak getas gitu, walaupun keinjak, walaupun kejepit gitu ya, dia tidak mudah pecah. Itu dijamin di pipa tuh jarang menemukan yang permasalahan di pipanya gitu ya. Terkecuali kalau pipa satu dengan pipa satu untuk menyambung ke bawah, biasanya di shock drat dalamnya yang bermasalah itu retak gitu ya, kalau untuk di pipa-pipanya gitu ya. Kalau asli di pipanya itu jarang menemukan yang mengalami pecah. Tetapi yang kebanyakannya lagi ya permasalahannya air pancingan itu suka turun itu ya, sehingga saatnya pompa hidup itu tidak mampu menyedot air karena di pancingannya sudah kering gitu ya. Yang sering terjadi itu adalah, paling seringnya itu adalah di tosen klep. Entah itu tosen klepnya sudah bermasalah, sudah rusak, atau keganjal sesuatu gitu ya. Bisa terjadi, yang sering itu di tosen klep. Nah di sini ada beberapa gambaran ya. Kalau seandainya mengalami surutnya itu di pancingan itu kecil gitu ya. Di sini kami membuat 2 gambaran ya. Gambaran 1 instalasinya seperti ini, gambaran 2-nya seperti ini. Ini berbeda ya. Jadi sebetulnya 2 gambaran ini sangat membantu ya untuk air pancingan yang mengalami surutnya itu sangat kecil. Untuk yang gambaran 1 ya, kami perbesar dulu gambarannya di sini. Nah ini untuk gambaran 1 itu kan standarnya itu kan seperti ini. Tetapi kalau penggunanya banyak ya, pengguna airnya itu banyak, mungkin dari mulai berhenti pompa hingga hidup lagi pompa itu yang dikendalikan oleh radar, itu jedanya itu akan pendek, sehingga walaupun ada mengalami kesurutan atau di air pancingan, dia akan menghabiskan dulu air yang ada di pipa yang aslinya yang menuju dari pompa ke water torrent. Jadi istilahnya airnya itu berbalik. Dia akan berbalik sedikit-sedikit, nanti kesambung lagi karena pompa itu keburu hidup lagi. Jadi kalau banyak pengguna itu ya, pengguna airnya, jadi walaupun ada rembesan kecil gitu ya, air yang di pipa ini, yang pipa dari pompa menuju water torrent itu, dia akan turun gitu ya. Belum sempat habis, sampai di pancingan itu belum sempat habis, karena airnya banyak pengguna gitu ya, maka si pompa tersebut akan keburu hidup dan akhirnya pompa tersebut masih mampu untuk menyedot air. Itu perbedaannya.
kalau seandainya bocor rembesan air pancingannya sangat kecil, tetapi pengguna air banyak, gitu ya. Berbeda dengan yang istilahnya penggunanya sedikit. Kami ambil contoh pengguna airnya itu sedikit itu ya. Siapa tahu di rumah itu hanya ada beberapa orang gitu ya, 1 atau 2 orang. Sehingga dari mulai penuh water torrent gitu ya, sampai dia pergunakan, si pompa itu tidak sempat hidup karena water torrentnya masih kerendam. Karena maksudnya radarnya masih kerendam, karena airnya masih mencukupi di water torrent tersebut, gitu ya. Nah, sehingga air yang habis di tempat pancingan itu ya akan lambat laun turun ke dalam sumur, gitu ya. Karena penggunanya ini sedikit, bisa berjam-jam untuk bisa hidup lagi, gitu ya. Sehingga air yang berbalik di pipa itu yang kami tandain warna merah ya, yang berbalik itu sampai habis melalui pompa di area pancingan. Sehingga saat water torrent tersebut radarnya sudah ngegantung untuk mengonkan pompa, karena di pompanya tersebut pancingannya habis, air pancingannya kering, sehingga walaupun pompa hidup, tapi pompa tersebut tidak akan mampu menyedot air. Nah, perbedaannya seperti itu antara penggunanya banyak dengan penggunanya sedikit, dengan permasalahan air pancingan turun ke sumurnya relatif kecil. Jadi dengan air pancingan yang relatif kecil kebocorannya, lebih efektif banyak penggunanya ya daripada yang sedikit penggunanya. Gitu. Sangat ngebantu sebetulnya ya. Nah, lain lagi dengan yang gambaran yang kedua ini. Nah, di sini kami memberikan gambaran yang kedua. Air yang menuju ke water torrent itu dibepas dengan air yang menuju ke distribusi. Hasilnya ya, ketika pompa ini hidup dan air di water torrent itu lebih banyak, belum sempat penuh tapi sudah banyak, maka pompa itu akan mencari celah yang lebih ringan mendorongnya, yaitu ke keran yang sedang dipergunakan. Alhasil tekanan air itu lebih kencang daripada tekanan ngandelin gravitasi, gitu ya. Tetapi kalau seandainya water torrent itu pas lagi surut sangat tipis ya, dan kebetulan water torrent juga keran juga ada yang mempergunakan, tentu keran tersebut akan kecil karena tekanan pompa akan mencari celah yang lebih gede dan lebih enteng, yaitu masuk terlebih dulu ke water torrent ketimbang ke distribusi. Nah, tetapi keuntungannya untuk dibebas seperti ini tuh ya, ketika pancingan tersebut mengalami kebocoran kecil, ini tidak akan terasa bahwa spare part, entah itu ada kebocoran di pipa, pokoknya permasalahannya ada di dalam sumur, itu tidak akan berasa. Karena apa?
air pancingan di dalam pompa itu tidak akan pernah kering. Karena ketika pompa tersebut sudah memenuhi water torrent dan diberhentikan oleh radar air, padahal pompa tersebut ada rembesan di dalam pipa-pipa atau spare part yang lainnya di dalam sumur, maka air yang dari dasar yang menuju bypass ke distribusi dan pengisian water torrent itu akan mengisi juga, akan mengalir menuju ke pompa, sehingga di pompa tersebut tidak akan mengalami kekeringan air pancingannya. Itu keuntungannya atau sisi positifnya. Nah, sekarang sisi negatifnya ya bagaimana? Jadi pompa tersebut ya tidak akan pernah berhenti total dibandingkan dengan yang spare part di dalam sumur itu benar-benar bagus. Karena apa? Begitu pompa itu sudah berhenti karena dikendalikan oleh radar, karena water torrent sudah penuh, air yang menuju ke distribusi itu walaupun tidak dipergunakan, sedikit dia akan mengalir lagi ke dalam sumur. Ya, otomatis walaupun dia itu banyak mengalir ke dalam sumur, radar mulai ngegantung lagi, pompa itu hidup lagi. Jadi pompa ini akan sering hidupnya ketika mengalami kebocoran. Kebocoran entah itu di tosen klep, entah itu di pipa di dalam sumur, itu akan lebih sering daripada pompa yang posisi normal, ya. Jadi itulah gambaran dari sisi negatif serta sisi positifnya ketika dibikin bypass seperti ini, seperti gambar 2 ini, atau seperti gambar yang satu ini, gitu ya. Cuman ya kedua gambar ini, ya keuntungannya seperti itu, tidak pernah mengalami air pancingannya tersebut tidak pernah kering, terutama untuk gambaran yang 2 ini. Ini air pancingan di dalam pompa dengan gambaran seperti ini tidak akan pernah kering walaupun ada kebocoran. Sebesar apapun kebocorannya, pompa tersebut tidak akan pernah mengalami kekeringan air pancingan. Cuman ya itu, kerugiannya pompa sering hidup. Tetapi untuk yang gambaran 2 ini, hanya ketika penggunanya sedikit. Kalau penggunanya banyak, tidak akan menjadi masalah terhadap pompanya atau pompa tersebut tidak akan mengalami tidak menyedotnya air di dalam sumur kalau penggunanya banyak. Tetapi kalau penggunanya sedikit, itu akan mengakibatkan air pancingan ikut kering karena dia hanya menghabiskan air yang ada di pipa yang menuju pompa ke water torrent aja. Berbeda dengan gambaran yang 2. Kalau gambaran 2, dia ngambil bisa mengalir langsung dari dasar water torrent, gitu ya. Oke, itu saja keuntungan atau sisi negatif serta sisi positifnya antara instalasi gambaran 1 dengan gambaran 2 ketika pompa mengalami kebocoran di pipa maupun di spare part di dalam sumur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.